Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada di layar di depan. Sebelum kita melanjutkan, kalau ada pertanyaan atau masukan dari kawan-kawan semua, silahkan diketik di komen yang ada di bawah ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Gambar kita itu adalah untuk membuat sisi itu adalah garis bantu terlebih dahulu. Pada membuat gambar ini kita lebih banyak menggunakan perintah mirror, menggunakan perintah ARC, kemudian kita menggunakan perintah line. Dikarenakan di sini terlalu banyak dimensi, maka kita diharapkan untuk berhati-hati dalam proses penggambaran ini. Maka gambar ini kita buat terlebih dahulu dari sisi bagian depan. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian bawah. Kemudian kita mirrorkan yang di sisi bagian kiri ke sisi bagian sebelah kanan. Baiklah, untuk bagaimana hasilnya? Pertama kita perbesar dulu di sisi sebelah kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis bantu, itu adalah line, di mana dari titik sumbu di tengah ini ke sisi bagian sebelah kiri itu adalah 130 dibagi 2. Kalau kita bagi itu adalah 130 dibagi 2 itu adalah 65. Kemudian kita isi 65. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis ke bawah, di mana garis ke bawah itu adalah setengah dari 16, itu adalah 8. Kemudian kita escape terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis bantu di sisi bagian ini ke jarak titik ini itu adalah 32. Setengah dari 32 itu adalah 16. Kemudian kita lanjutkan dari titik ini ke sisi bagian bawah. Itu adalah, kalau kita lihat dimensinya, itu adalah setengah dari 25. Itu adalah 12,5. Kemudian kita geser ke sisi sebelah kiri sejauh 70 dikurang 32. Kita gunakan kalkulator, 70 dikurang 32. Kemudian dibagi 2. Itu adalah 19 mm. 19 mm. Kemudian kita arahkan kursornya ke sisi bagian atas. Kemudian kita buat garis bantu lagi, itu adalah dengan jarak 5 mm. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat radius ini dengan menggunakan perintah ARC, di mana ARC jarak di sini itu adalah 2, sebenarnya itu adalah 2,6. Maka kita buat di sini star n radius, star n, kemudian radius adalah 2,6. Kemudian kita hapus garis bantu yang ada ini. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat sisi bagian atas ini, itu adalah jarak ke sisi sebelah kiri. Ini dapat kita lihat di sini, jarak ini itu adalah 18 dikurang 32 dikurang 18 itu adalah 14. Kemudian 14 dikurang, kalau di sini 32, di sini 18. 18 32 dikurang 18 itu adalah 14. Jarak ke sini adalah 14 dibagi 2. Mohon maaf kawan-kawan, ini dibagi 2 dikarenakan setengah itu adalah 7, maka sisa ini adalah 3. Maka kita buat itu adalah garis bantu terlebih dahulu, ini itu adalah 3. Kemudian ke atas ini adalah 6. Kita arahkan kursor ke atas 6. Kemudian ke sisi kanan itu adalah 10. Kemudian kita arahkan kursor ke titik bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan mulai dari garis bantu ini, kita buat ke bawah itu adalah 6. Ini adalah 6. Kemudian ke sisi bagian yang kecil ini, itu adalah kalau kita di sini ada chamfer 6, maka jarak ini ke sini itu adalah 6. Kemudian sisanya itu adalah, kalau dia 18 dikurang 6, 18 dibagi 2 itu adalah 9. 9 dikurang 6 itu adalah 3 mm. Maka di sini kita isi 3, kemudian kita arahkan kursornya ke bagian atas. Maka chamfer yang jadi itu adalah
langsung terbentuk. Kemudian ini garis bantunya kita ganti menjadi berwarna merah. Kemudian di sini kita buat ini adalah center line. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses mirror. Ini kita blok terlebih dahulu. Kemudian garis kecil pun kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah mirror. Jadi kawan-kawan lihat sendiri, sisi bagian sebelah kiri dengan sisi bagian sebelah kanan setengahnya itu sama. Maka kita arahkan kursornya ke bagian atas, kemudian kita nolkan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan sisi bagian atas. Dikarenakan sebagian-bagian depan sini itu adalah sama, maka di bagian ini kita gunakan perintah mirror. Di sini kita gunakan perintah mirror, kemudian kita arahkan ke depan, kemudian kita nolkan. Kemudian untuk sisi sebelah kanan begitu juga kita gunakan perintah mirror. Kita arahkan ke bagian atas, ke sisi bagian samping kiri, kemudian kita nolkan. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan menggunakan garis lurus. Maka sebagian bawah gambar kita telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan menghapus garis bantu yang tidak kita perlukan. Di sini garis bantu ini kita perpanjang sampai ke sisi bagian sebelah kanan. Mohon maaf. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Ini kita buat garis bantu. Kemudian ini kita perkecil lagi. Jadi perkecil menjadi 0,4. Kemudian kita lanjutkan untuk menggambar sisi bagian atas. Jadi kalau kawan-kawan lihat dari titik sumbu ini adalah panjang ke sisi bagian atas itu adalah 38. Maka kita buat garis bantu dari titik tengah sini ke sisi bagian atas itu adalah 38. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis ke sisi bagian kanan itu adalah 25. Ini dapat kawan-kawan lihat ini adalah 50. Kita arahkan ke kanan 25. Kemudian ke sisi sebelah kiri itu adalah 25. Kemudian kita lanjutkan dengan mengoffset garis ini. Mengoffset ke sisi bagian bawah itu adalah sejauh 16 mm yang tujuannya mendapatkan titik center dari circle yang kecil. Di sini adalah 16. Kemudian kita arahkan ke bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle, di mana circle ini dengan radius 6. Kemudian kita lanjutkan dengan kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat sisi yang 6. Ini kita offset. Kita isi 6. Kita klik sebelah kanan. Sebelum 6, mohon maaf. Itu adalah 3 offset. Setengah dari 6 itu adalah 3. Ini ke kanan 3, ke kiri 3. Kemudian kita hapus garis bantu. Ini kita hapus, ini kita hapus, di bagian dalam, bagian ini kita hapus. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk membuat chamfer 4, maka garis ini akan kita geser ke sisi bagian bawah, itu adalah sejauh 4 dengan menggunakan perintah offset. Di sini kita isi 4, kita arahkan ke bawah, begitu juga yang sisi bagian sebelah kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis lurus. Di sini kita sudah bisa menggunakan chamfer. Di sini ada distance D. Kemudian kita isi di sini 4, kita spasi, kita klik garis ini, kita klik sisi bagian atas. Begitu juga di sisi sebelah kanan. Kita klik garis, kemudian kita klik distance ini, kemudian kita isi distance first yang pertama itu adalah 4. Yang kedua itu adalah 4 juga. Kemudian kita klik garis pertama, kita klik garis kedua. Kemudian kita melanjutkan garisnya ke sisi bagian bawah. Begitu juga dengan untuk sisi bagian sebelah kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan di sini adalah fillet. Kita lanjutkan dengan fillet, di mana fillet di sini kita klik radius, kemudian kita isi 3. Kita klik garis bagian atas, kita klik garis bagian bawah. Kemudian begitu juga dengan sisi bagian sebelah kiri. Kita buat dulu garis bantunya, kemudian kita isi fillet, kemudian kita isi radius, kita isi 3. Kita klik garis pertama, kita klik garis kedua. Kemudian kita lanjutkan dengan menyambung garis dengan menggunakan perintah extend. Kita klik kanan, kita geser ke sini, kita klik
Kemudian kita cek, maka kalau kita lihat gambar kita telah selesai. Kemudian garis ini kita perpanjang ke bawah. Kemudian kita buat aturan garis bantu ini sesuai dengan garis sumbu. Maka gambar kita telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian garis sumbu terhadap circle di sisi bagian atas. Di mana circle ini kita samakan juga dengan berwarna merah garis putus-putus. Kita klik MA, kemudian kita klik garis ini, kemudian kita klik garis yang ingin dirubah. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi sesuai dengan gambar. Kemudian yang pertama itu adalah dengan menggunakan perintah di sini ada linear. Kemudian di sisi bagian atas dengan sisi bagian bawah itu adalah 25 dengan diameter 25, kita bisa mengganti dengan ED. Kita klik dimensi ini, kemudian kita geser dengan merubah. Di sini ada menggunakan perintah, di sini ada simbol, kemudian simbol ini adalah persen C diameter. Kemudian kita klik di sisi bagian luar. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian linear di sini. Sisi bagian luar itu adalah diameter 16. Kemudian kita lanjutkan dengan sisi bagian dalam itu adalah 21. Dikarenakan tadi ini berubah, maka ini tidak perlu kita beri dimensi. Kemudian dengan sisi bagian sebelah kanan ini sama dengan 25. Maka bagaimana caranya? Dengan menggunakan perintah ED. Ini kita perbesar lagi dengan menggunakan perintah ED. Di edit 16 ini kita ganti, bisa kita gunakan persen C, maka secara otomatis dia berubah menjadi diameter. Oke, mohon maaf di sini ada terjadi kesalahan. Di sini 16 dengan menggunakan perintah ED, kita klik diameter 16-nya, kemudian kita geser persen C. Maka secara otomatis akan keluar tanda diameter. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi mulai dari sisi yang kecil. Kita cukup menggunakan di sini adalah linear. Di sisi bagian ini ke sisi bagian ini itu adalah 5 mm. Kemudian di sisi pojok ke sisi bagian bawah itu adalah 30. Kemudian sisi panjang total keseluruhan itu adalah 130. Kemudian di sisi bagian dalam dengan menggunakan perintah spasi itu adalah dia panjangnya adalah 18 mm. Kemudian dari kaki ke kaki itu adalah 32 mm. Kemudian dari titik sisi bagian kiri ke kanan itu adalah 70. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian atas itu adalah 10. Di sebelah kiri itu juga dengan jarak 10. Kemudian di sisi bagian atas ini adalah 6. Kemudian total keseluruhan panjang bagian atas itu adalah 250 mm. Kemudian kita lanjutkan di sini adalah jarak dari titik sumbu ke titik bagian atas itu adalah 16 mm. Kemudian jarak sisi bagian atas dengan titik center itu adalah 38. Kemudian kita lanjutkan dengan memberi dimensi yang kedua itu adalah radius. Ini adalah radius 3. Kemudian ada radius 6. Ini kita buatkan menjadi radius 6. Kemudian ini adalah radius 2,6 tadi. Nah, jadi kawan-kawan 2,6. Kemudian di sini ada chamfer 4. Kemudian kita beri dimensi di sini adalah distance. Electnit ini kita bisa menggunakan perintah ini, kita klik garis kiri dengan garis sisi bagian bawah. Di sini adalah chamfernya adalah seharusnya ini 4, berarti ini ada kesalahan. Di sini coba kita cek dari titik bawah ke titik bagian atas. Mohon maaf kawan-kawan, ini bukannya 4, maka ini adalah 5,6. Ini bisa kita coba ulangi lagi. Kemudian ini kita lanjutkan ke sisi bagian bawah. Kemudian kita gunakan perintah chamfer. Kemudian di sini distance, di sini kita isi 4. Mohon maaf, maksud dari
chamfer 4 ini bukan dari sisi kemiringannya. Mohon maaf ada sedikit kesalahan. Jadi maksudnya 4 itu adalah ini jarak dari titik ini ke titik bagian bawah ini 4. Kemudian dari titik ini ke titik sini sebelah kiri ini adalah 4. Ini yang dimaksud dengan chamfer 4. Maka kalau kita lihat semua dimensi sudah kita berikan, maka gambar yang kita buat telah selesai. Sebelum gambar latihan kali ini kita akhiri, terlebih dahulu kita ganti dimensi ini berubah menjadi berwarna merah agar nampak perbedaan antara garis nyata dengan garis dimensi. Ini kita lihat, ini sisi bagian ini. Oke. Oke, maka gambar kita telah selesai. Mudah-mudahan membantu kawan-kawan dalam berlatih AutoCAD secara mandiri. Sekian latihan kita pada malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.